A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan fadail qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, ditetapkannya hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita semua alhamdulillah dengan izinnya masih bisa beristiqomah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang senantiasa kita laksanakan menjadikan satu wasilah kita benar-benar bisa menggapai ridha rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kita sudah memasuki yaitu masalah salat jenazah. Kemarin yaitu lumayan ada beberapa masalah tata cara salat jenazah. Di antaranya yang kemarin pertama tentang jumlah takbir, ya, yang kesepakatan para alim ulama dan kebanyakan para sahabat itu dilaksanakan 4 kali takbir. Seandainya kita menemukan 5 takbir yang disalahkan, walaupun itu sedikit, ya cuma 2 orang kemudian yang meriwayatkannya, intinya yang bagusnya tetap pelaksanaannya itu yang bagus adalah 4 kali takbir. Masalah kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Ibnu Rushd rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi karamati nabi asrihi. Untuk mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua, ikhtilafun nas fil qiraati fi salatil janazah, yaitu perbedaan ulama dulu sampai sekarang pun tentang bacaan ketika pelaksanaan salat jenazah. Faqala Malik wa Abu Hanifah laisa fil qira'atin innama huwa ad-du'a. Pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah itu tidak ada bacaan kecuali doa. Jadi selama 4 kali takbir itu doa khusus mayit. Jadi tidak ada umul kitab atau surah Fatihah. Itu pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah. Waqala Malik, tapi ada juga pendapat Malik, qiraatul Fatihah kita fiha laisa bi ma'lum bi baladina bi halin. Kata Malik, umul kitab atau surah Al-Fatihah itu tidak digunakan di negara kami, yaitu Madinah, katanya Malik, ya. Qala, kata Malik, wa inna ma yahmudullah wa yusna ali ba'da takbiratil ula summa yukabbiru saniya fa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yukabbiru salisa fa yashkurul mayit summa yakbiru bi'ah wa yusallimu. Jadi yang digunakannya gimana? Yang pertama itu takbirnya memuji Allah aja, ya apakah dengan kalimat apa alhamdulillah, mau dengan kalimat subhanallah, itu memuji Allah. Takbir pertama. Kedua ya sama, membaca salawat kepada Nabi. Takbir ketiga membaca doa syafaat atau pertolongan untuk mayit. Takbir keempat pun sama, baru wa yusallim, melaksanakan salat. Wa qala Syafi'i, kalau pendapat dari Imam Syafi'i itu yaqra'u ba'da takbiratil ula bi Fatihatil kitab. Jadi takbir pertama itu yaitu dengan surah Al-Fatihah. Kalau pendapat dari saya dan Imam Syafi'i pun itu surah Fatihah. Sumaya au bisa ditakbir mislu dalika. Ya sisanya sama dengan Imam Malik yang 3 takbirnya itu salawat Nabi, takbir kedua, ketiga doa khusus mayit, dan keempat pun doa khusus mayit. Nanti untuk masalah doanya. Kemudian wabi qala Ahmad wa Dawud, dan itu pun dipegang oleh Imam Ahmad dan Imam Dawud yang tadi ada Fatihah, salawat Nabi, doa mayit dan doa mayit. Wasabu ikhtilafi ma'aritul amali asalu hal yatanu aidam ismu sholat ismu janazah amlah. Terjadinya perbedaan pendapat itu antara kontradiksi perbuatan dengan asar atau hadis. Apakah yang mencakup tersebut apakah dengan namanya sholat saja atau dengan yang dikatakan sholat jenazah itu tidak.
Amal-amalu fa walati aqau malik an baladihi wa masur pamarahu Bukhari an Tolha bin Abdullah bin Auf. Yang dikatakan diriwayatkan dari Imam Malik yang tadi disebutkan dari negaranya itu di Madinah yang tidak pakai surah Fatihah tadi itu, beliau mengatakan asarnya dalilnya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan semuanya dari Tolha bin Abdullah bin Auf, yang mana kata beliau sholaitu khafa Ibnu Abbas ala janazah faqara'a bi fatil kitab faqala li ta'lamu anna as-sunnah wa man dhahaba ila tajihadal asar alal amal wa kana ismu sayatanu indau sholatul janazah wa qad qala wa qad sallallahu alaihi wasallam la sholata illa bi fatihatil kitab, yang mana kata Sumarata bin Abdullah bin Auf, beliau berkata saya sholat di belakang Ibnu Abbas, itu maksudnya surat jenazah. Beliau membacakan surah Al-Fatihah. Kemudian kata Ibnu Abbas, seandainya kalian tahu sesungguhnya itu bacaan surah Fatihah itu hukumnya apa? Cuma sunnah ketika pelaksanaan sholat jenazah. Kata Ibnu Abbas, maka ada yang melaksanakan selain dari surah Fatihah itu karena dikategorikan sunat, beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu surah Fatihah itu termasuk rukun. Maka kalau ada yang mengambil secara menarjihkan perkara tersebut asal secara hadis, maka boleh misalnya tidak pakai surah Fatihah yang tadi pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian kalau dari Imam Syafi'i dan semua dari Ibnu Abbas tadi itu yang begitu, itu pertama ditambah dengan dari sabda Rasulullah SAW, la sholata illa bi fatihatil, kita tidak sah sholat kalau kecuali ada umil Quran gitu. Makanya itu dalil yang kedua itu tentang masalah umil kitab atau surah Fatihah yang ada dalam takbir pertama. Kemudian ro'a qira'atu Fatihah kitab yawa yumkinu ayat aja lima hadi Malik bidairil asarati nukila fi da'awha alaihi salatu wasallam ala janazah. Kemudian ada yang memandang atau bahasa dengan umil kita itu mungkin beliau berhujah dengan yaitu doa alaihi salatu wasallam, itu dengan doa. Makanya yang tadi takbir pertamanya itu dengan memakai cukup dengan memuji kepada Allah, dia memandangnya begitu. Walam yang kilu fi anau qara'a wala hada fatakun tikal asar kana mu'adidul hadis Ibnu Abbas maksudnya di qaisat salat. Tadi kalau misalnya kita memandangnya seandainya tadi sumbernya secara teks yang sumber dari hadis Ibnu Abbas dan diperkuat dengan la sholat ila baitil kitab, maka tetap dalam takbir pertama itu harus harus ada yaitu umil Quran atau surah Al-Fatihah, itu yang bagusnya. Kemudian min qabli sahabati wal abna alladziina syahidu badran, dan ada juga dari salah tokoh para sahabat itu dan ulama para pahlawan yang mana beliau mati syahid ketika perang Badar. Sungguhnya anna rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam baru anna sunat fi salat janazah ayukabirul imam summa yakubatilu kira sirran bin nafsihi summa yaqisu ad-du'a bi takbirati salisa. Ada juga dari berbagai para sahabat mengatakan, tadi intinya masih permasalahan yang tadi, ada yang terutama dalam masalah takbir yang pertama itu yaitu dengan bacaan memuji kepada Allah, dan sisanya sama yaitu dengan sholawat Nabi, doa khusus mayit. Kalau kita mau mengambil bisa tidak memakai surah Fatihah mangga, jadi jalurnya ada. Tapi kalau jalur saya yaitu pendapat Imam Syafi'i dan sumbernya jadi mana? Ibnu Abbas. Tetap dalam takbir pertama itu yaitu ada umil Quran atau surah Fatihah. Jadi yang pertama surah Fatihah, kedua salawat, Nabi salawatnya yang biasa dipakai sholat itu salawat Ibrahim, kalau pakai Sayyidina Mangga tidak apa-apa. Kedua doanya yaitu Allahumma ighfir lahu, takbir ketiga warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu takbir yang ketiga. Jadi kalau itu bagi mayit laki-laki, kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu baru perempuan.
Kalau mayitnya 2, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fu anhuma. Mayitnya ada 2. Kalau mayitnya 3, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mayitnya 3, lebih dari 3 sama, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kalau mayitnya itu di takbir yang ketiga. Takbir keempat, Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ada yang mengatakan cukup segitu. Ada juga yang menambahkan sampai wali ikhwaninal ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu takbir keempat. Mau sampai sana mangga, mau cukup ya tadi enggak apa-apa. Malah tahrimna azrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu takbir yang pendeknya, takbir di keempat. Itu yang senantiasa saya dibacakan ketika pelaksanaan sholat jenazah. Itu yang keempat. Untuk niatnya itu berbagai ya. Mau ini enggak apa-apa secara gambarannya. Untuk mayit laki-laki, kalau yang pakai sholli ala hadal mayyiti ya, arba'at takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Yang pakai adaan makmuman, bagi makmum pakai adaan imaman terserah ya, sebelum lillahi ta'ala. Hadal mayyiti itu laki-laki yang sudah tua. Kalau yang perempuan usolli ala hadihil mayyitati, itu perempuan yang sudah tua. Hadihil mayyitati. Kalau yang laki-laki hadal mayyiti. Kalau yang laki-laki anak-anak hadal mayyiti tifli ya, atau ada juga usolli ala hadal tifli itu, tapi bagusnya ala hadal mayyiti tifli ya, hadal mayyiti tifli. Kebayang itu anak laki. Kalau anak perempuan ala hadihil mayyitati tiflati. Kebayang? Susah. Enggak apa-apa saya menyolatkan salat jenazah anak laki, enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia juga. Itu pakai bahasa Arab. Saya menyolatkan salat jenazah anak laki-laki. Nah, itu pakai tifli sama tiflati ya. Kalau anak-anak. Tapi susah mah pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau pengen lebih spesifik bahasa Arabnya tadi yang laki-laki yang sudah tua hadal mayyiti. Kalau yang sudah perempuan hadihil mayyitati, pakai hadihil ya, supaya dulu kepada muannas. Itu masalah doa ketika menyolatkan jenazah. Yang menjadi beda pendapatnya apa? Cuma dalam surah Fatihah, sisanya sama. Kemudian ada pertanyaan gimana yang 5 takbir? Nah, ya 5 takbir sama yang terakhirnya pakai doa khusus mayit, namun dan jarang menemukan, terutama di Indonesia pun jarang. Yang 5 takbir itu jarang digunakan. Dan masalah satu lagi, masalah yang ketiga, ikhtalafu fit taslim binal janazah wa waidun aw isnadi. Ada juga orang itu berbeda-beda tentang salam. Ya, salam begini apakah cukup 1 kali atau 2 kali ketika sudah beres sholat jenazah. Pajamburu ala annahu wahidun wa qala taifatun wa Abu Hanifah yusallimu taslimatayni wa akhtaru mazani min ashabi Syafi'i. Ya, jadi sebagian jumhur ulama itu kebanyakan apa? Cuma 1 kali saja salam. Jumhur kebanyakan ulama. Yang 2 kali salam dari jalur saya, dan kemudian apa dipegang oleh siapa? Imam Tolha, kemudian Abu Hanifah, dan dipilih juga oleh siapa? Yaitu Al-Muzani dari sahabat Imam Asy-Syafi'i, yaitu yang sering digunakan 2 kali salam. Kebanyakan ulama yaitu cukup dengan 1 kali, bahwa yang keduanya itu sunat. Mau ini juga nggak apa-apa, mau apa tidak pun tidak apa-apa. Itu untuk masalah salam sesudah sholat jenazah. Maka barangkali ada pertanyaan, mohon maaf hari ini ada iklan ya. Imam Syafi'i itu dulu itu ketika pengen penghusyuan ilmu, beliau itu digodanya ketika di hutan, sampai ya intinya sama hewan hutan, dari mulai kerajaan, ular, terus harimau, pengen kekhusyuan mendapatkan ilmu. Nah,
Sekarang wayahnya kita mengetes kehusuannya dengan ini ya, tapi jangan disamakan ini dengan ular mas ya. Pengen mendapat ridho Allah tetap sama ya, dites kehusuannya itu dulu mas sampai dengan hewan-hewan hutan. Kalau nggak ada pertanyaan? Kalau dia ada mayat 2 orang laki-laki perempuan. Itu untuk masalah yang niat yang 2, ada juga yang dengan cukup dua kali usolli, ada juga yang pakai laki-laki perempuan usolli ala hadal mayit. Ada juga yang 2 kali sampai ala hadal mayiti disebutkan namanya, kemudian ala hadil mayit. Jadi maksudnya nggak sampai fardhu kifarahnya nggak diinikan. Jadi ala hadal mayiti sebutkan namanya, kemudian ala hadil mayit tati sebutkan nama perempuan. Jadi di situ disatukannya. Jadi usolli ala hadal mayiti tidak mati sebutkan yang laki-laki, kemudian wa ala hadil mayitati tabaru arba'at takbirati fardhu kifayati lillah. Bisa ada makmuman ya, adaan makmuman lillahi ta'ala, itu 2 mayit ya. Sekaligus. Jadi jangan digini-gini jangan diselesaikan. Misalnya usolli ala hadal mayiti mayiti ke laki-laki dulu arba'at takbirati fardhu kifayat arba'at takbirati fardhu kifayati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jangan sampai bereskan dulu, tapi disatukannya di sana ya. Itu mah dibereskan dulu. Kedua misalnya usolli ala hadil mayitati misalnya, kedua jangan dibereskan kayak tadi, tapi disatukannya di satu. Usolli ala hadal mayiti, mau disebutkan nama terserah, kemudian wa ala hadil mayitati, di situ disatukan ketika niatnya. Jadi jangan dibereskan. Baru arba'at takbirati fardhu kifayati adaan makmuman lillahi ta'ala. Maksud nama itu disebut nama si mayit. Kalau ada 10 mayat Untuk ada juga yang itu disebutkan niatnya itu, ada juga tidak langsung usolli ala hadal mayit langsung, kecuali yang goib gitu ya, usolli ala hadal mayitil goib itu yang ada. Kalau yang ada 10 itu tidak usah, langsung aja usolli ala hadal mayit. Kalau disebutkan namanya usah. Maksudnya itu ada yang pakai sebutkan nama mangga ya, sebutin dengan ala hadal mayit pun Allah sudah tahu, kita pun melaksanakan sholat yang ada di depan walaupun tidak disebutkan nama gitu ya. Itu mah pengen lebih spesifik sudah ada gitu ya, dari sebagian ya golongan sudah ada disebutkan sampai namanya itu. Mau tidak disebutkan nama pun tidak apa-apa. Kalau yang 10 yang tadi bagus sholli ala hadal mayit langsung, jadi tidak usah di semuanya yang lebih banyak, kecuali kalau doanya yang dibedakan. Kalau hukum kalau laki-laki kan di depan kepalanya ya, kalau perempuan di tengah itu ada hukumnya. Disebutnya ada ya, itu beda-beda ya. Laki-laki emang ada yang di kepala, kemudian si perempuan di tengah, khusus posisi bagi imam. Mungkin insya Allah minggu depan gambarannya. Kalau dari jalur saya itu wala hadda, tidak ada batasan. Walaupun ada nanti ya, sebagian ulama ada yang lebih menekankan laki-laki kepada posisinya di kepala, si perempuan di dada. Ada juga sebagian golongan itu baik laki-laki perempuan posisinya di tengah atau di dada tersebut ya, sebagian ulama. Kalau dari jalur saya laisa hadda, tidak ada, terserah, yang penting jangan ke bawah ke sini, dan posisinya di sini ke atas. Itu yang mau di tengah-tengah mana itu ya. Mau disodrun di dada, misalnya posisinya di dada, karena itu pas di dada mangga, pas kepala mangga. Kalau dari jalur saya itu wala ada, laisa ada, tidak ada. Kalau dari jalur lain ada, dia lebih ditekankan. Karena dulu adalah kisah-kisahnya, nanti diceritakan insya Allah ya. Mungkin minggu depan untuk posisi imam. Untuk posisi imam. Tapi ada yang lainnya lebih ditekankan. Ada juga yang tidak ditekankan. Jadi kalau jauh saya itu bebas. Yang sap-sapnya itu ada nggak tadi itu hukumnya? Nah, itu
masalah sob itu emang sebagian, nanti kalau salah di sini juga pun ada ya, masalah sampai sunatnya bilangan ganjil ya, sunatnya itu bilangan ganjil lebih diutamakan kepada apa, 3 sob dulu. Bagusnya itu mengambil, bagus bukan syarat, tapi kita mengambil ayah sabwa itu cuma penganjuran, dan itu pun biasanya ayah sunnah bagus gitu. Kalau ada dengan bilangan ganjil, sehingga suka dibuat 3 sab gitu ya, mau 1 sab mau 5 saja, intinya bilangan ganjil lah. Dan kira-kira dengan 3 sab penuh, utamakan bilangan ganjil sampai 5 sab gitu ya. Ada juga yang lebih menekankan begini, misalnya 3 padahal udah penuh, padahal sab keempat belum penuh tapi pengen bilangan ganjil misalnya, itu lebih utama kemana, tetap di sab keempat dirapatkannya atau dipenuhi ya. Ada juga sampai padahal belum penuh tapi tetap pengen bilangan 3, jadi lebih diutamakan kepada bilangan 3 sebetulnya kebanyakan para alim ulama gitu. Jadi yang intinya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya yaitu bilangan ganjil. Mungkin itu untuk masalah gambaran sab. Jadi itu terserah mau misalnya tetap ditekankan 3 sab mangga, walaupun pada amat tidak penuh gitu ya. Kecuali cuma 3 orang, itu jangan dipaksakan ya. 3 sab cuma pada 3 orang. Jadi artinya ke belakang, jangan dipaksakan, cukup dengan apa itu mas 1 sab, sekira-kira lumayan lah puluhan. Pengen kita kehilangan ganjil itu berapa orang, jangan itu 3 makmum 3 orang, karena pengen tetap 3 sab buat 3 ke belakang, itu tidak baik. Walaupun nggak penuh juga nggak masalah ya tadi. Ya, ada juga yang lebih menekankan begitu, walaupun tidak penuh gitu. Karena yang lebih diutamakan dalam bilangan ganjil itu 3 gitu. Yang mengatur kepada bab rukun-rukun seperti bab sholat, bab wudu dan Zaman Rasulullah, Ustaz, waktu Rasulullah wafat, itu siapa yang mengimami sholat? Nah, itu sebagian ulama itu. Apa ada sholat berimam atau sholat sendiri-sendiri? Itu kebanyakan, ya maksudnya kebanyakan berjamaah. Ketika adalah salah satu sahabat yang ketinggalan ya, ketika pelaksanaan sholat baginda Rasulullah SAW itu memang kurang spesifik yang ketinggalan. Kan kebanyakannya itu semua sahabat langsung melaksanakan berjamaah. Ketika Sayyidina baginda Rasulullah SAW meninggal, kebanyakan langsung melaksanakan berjamaah, dan dilaksanakan pun itu 4 kali takbir gitu, sampai 4 kali takbir. Nah, seperti kemarin kain kafannya itu kan udah spesifik. Kalau untuk laki-laki udah spesifik, ketika baginda Rasul itu 3 lapis. Yang menjadi ikhtilaf itu apa? Perempuan. Karena kan ketika perempuan itu Rasulullah duduknya di mana? Di pintu ketika anaknya meninggal itu, sehingga diisyarat dan 5 itu kerudung, terus pakaian dalam, baru yang 3 lapis penuh tutup. Nah, ada juga yang mengambil sampai begitu, 5 itu begitu, sedangkan yang 3 lapis itu tidak dihitung. Ya Rasulullah kepada kemarin siapa? Samroh ya, sampai cuma selapis gitu itunya dikasihkan kepada yang memandikannya itu. Ada juga menafsir wah itu sampai 5 tersebut itu ada mengambil dengan 5 lapis 5 lapis perempuan menjaga kemarin aurat. Kemudian yang kedua 5 itu dengan tadi kerudung dan pakaian dalam, itu yang bagi perempuan. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu udah spesifik gitu. Itu digunakan oleh baginda Rasulullah SAW apabila ketika meninggal itu 3 lapis. Makanya udah, walaupun ada yang lainnya, tapi lebih pasnya itu. Nah, kira-kira itu jawabannya. Jadi intinya itu kalau ketika meninggal baginda Rasul, kesepakatannya 4 kali takbir, tidak ada yang
Jadi terjadinya perbedaan kalian takbir itu ketika apa? Matinya raja itu siapa kemarin teh? Raja siapa kemarin teh? Majusi ya. Ya Majusi kemarin teh ketika Rasulullah SAW menyolatkan, di situ ada yang sampai memperkira-kirakan pergerakan Rasulullah, terjadinya perbedaan pendapat di situ. Ya. Di takbir keempat doanya itu masuk rukun nggak? Karena ada beberapa saya lihat dari takbir keempat itu langsung salam. Ada yang ya itu ya, makanya yang tadi ada yang summa yusal ilmu, ada yang tidak pakai doa, ada juga yang pakai doa ya seperti tadi. Kalau dari jauh saya ada doanya yang tadi Allahumma la tahrimna azrahu wa la tabtina ba'dahu gitu ya. Mau Allahumma la tahrimna azrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana segitu mangga, walahu sampai situ mangga, mau ditambah wali ikhwanil ladina mangga. Ada yang sampai langsung salah mangga terserah, namun jalurnya kepada siapa? Imam Malik ya, yang langsung salam jalur ke Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i yang tadi ada doanya ya, itu terserah, tidak ada apa langsung salam, namun jalurnya kepada siapa? Imam Malik. Kalau di Mekah langsung salam. Di Mekah ya, kalau setelah karena jalurnya kemana siapa? Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah itu langsung salam. Dan mohon maaf, takbir pertama itu tidak ada apa? Surat Fatihah, tapi apa? Memuji kepada Allah. Jadi tidak ada Fatihahnya. Kalau yang lebih pasnya itu, jadi kalau pelaksanaan, misalnya di Makkah itu pun sama mungkinnya. Bisa tahu ketika ada kalaupun pertama belum ke sana. Intinya kalau benar dia pelaksanaan, masalah kan ngomongin Abu Hanifah, kalau terakhirnya langsung salam, awalnya tidak pakai surah Al-Fatihah. Gimana kalau saya pakai surah Al-Fatihah terus terakhirnya langsung salam misalnya? Ya kalau secara fikih mah talqin saja. Ya, tidak ada apa pemandangan. Kalau Al-Fatihah dijahat bisa. Untuk masalah jahar nanti ada yang dan sirri, dan kebanyakan para sahabat itu secara sirriyah. Artinya kalau kebanyakan bagusnya tetap pelaksananya harus dibaca dengan sirri. Jadi kita mengambilnya kebiasaan dan kebanyakan para sahabat yang dilaksanakan. Kalau mayat misalnya Ustaz, mayat pakai gigi palsu di Mekah boleh? Gimana? Oke. Kan mayat itu ada yang pakai gigi palsu, kan dipasang lagi langsung dikuburkan atau dibuang. Untuk permasalahan itu nanti ya itu ada juga yang mengatakan kepada jalur kalau secara hukum menguburkan mah ya, mau misalnya pakai ada wasiat ya, pengen tetap itu mah ya terserah, itu membagi kepada lain. Kalau secara etimnya tidak ada ya, tidak ada bagusnya mah tetap diambil ya. Supaya apa? Supaya tidak membani kepada lain. Itu beda lagi hukum. Secara hukum kita belum berakhir. Bagusnya mah tetap dibuka. Bagusnya mah jangan. Iya, karena itu berharga. Ya, Harga itu apa? Milih main lagi, milih waris. Apalagi apa? Emas. Bagusnya apa? Dijual dan disodakohkan, khususkan kepada mayit. Apakah ada sampai udah jelas ya hadisnya. Yang tidak mata Ibnu Adam itu kan udah jelas, diantaranya apa yang akan berkoneksi kepada yang sudah meninggal, yaitu sodakoh jariyah. Itu udah jelas hadisnya. Sumbernya udah jelas, itu sumber dari siapa? Imam Abu Hurairah. Gimana? Yang lain ada lagi pertanyaan? Itu masalah niat tadi. Kalau yang itu kan sholat jenazah itu jarang sekali ya. Mungkin yang mungkin di keluarganya juga jarang gitu kan. Nah, tadi kan bisa pakai bahasa Indonesia ya? Bisa. Ya, kalau tidak paham pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Saya menyolatkan jenazah dengan 4 kali takbir. Saya ada dalam keadaan makmum lillahi ta'ala. Bahasa Arab itu bukan intinya mah kalau dari saya memang
bukan syarat ya, intinya biar lebih spesifik gitu ya, pakai bahasa Arab gitu, biasanya tambah khusyuan juga. Kalau niat itu bisa pakai apa, bahasa Indonesia, kecuali ada bacaan-bacaan sholat yang termasuk rukun itu tidak bisa dirubah. Misalnya dalam surat wajib, surat Fatihah kan rukun, kalau dalam ini tidak masuk rukun. Dalam surat wajib rukun surat Fatihah, kita diganti dengan pakai bahasa Indonesia itu tidak bisa. Ya, misalnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi itu tidak bisa ya, karena itu termasuk rukun sholat. Beda dengan niat. Niat itu termasuk apa? Sunat. Bukannya rukun juga niat itu. Niat yang dimaksud di sini bukan bacaan yang tadi ya. Yang dimaksud niat itu sudah ada terletak dalam hati. Yang wajibnya itu apa? Yang dalam hati, bukan lafaz yang diucapkan. Jadi intinya kalau lafaz yang diucapkannya itu sunat hukumnya. Yang wajibnya apa? Di dalam hati. Gitu. Ucapannya sunat. Jadi gimana? Kebayang? Cukup? Alhamdulillah. Ini pakai bahasa Sunda ya boleh. Boleh bahasa Sunda juga ya, bahasa Jepang. Nah, cukup betul, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita sudah dapat benar-benar kita bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan apa, syafaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Parawan biasa saja. Ya. Belum direkam, lu matiin.